Yo guys, welcome to Ruang Komik. Kita akan melanjutkan lagi Amrino Tadi Menigat Laki. Sorry ya, suaraku agak lemes karena memang habis guys. Nah kemarin kita sampai di Bapak Wilde ya, yang mengunjungi toko bukunya Linji sebagai customer langganan. Jadi berdasarkan percakapan mereka kemarin, mereka ini terdengar seperti sudah lama kenal satu sama lain. Dan Wilde juga sering meminjam buku di tokonya Linji. Wilde juga sempat menyinggung tentang Jisixu yang sempat berpapasan dengan dia di jalan kemarin, yang dianggap sebagai pelanggan barunya Linji. Karena rupanya Linji ini jarang mendapatkan pelanggan baru di tokonya. Sehingga ketika Linji meminjamkan sebuah buku kepada orang lain atau kepada Sixu, Wilde menganggap hal tersebut sepertinya Linji ini sedang menjalankan sebuah rencana untuk dikerjakan oleh Sixu. Karena Wilde juga tahu nih bahwa buku dari Linji itu bukan buku sembarangan. Jadi kalau Linji meminjamkan sebuah buku kepada seseorang, sudah pasti Linji ini sedang menjalankan suatu rencana. Nah itu pikirnya si Bapak Wilde ini ya. Oke, jadi part kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang Bapak Wilde ini, seperti apa kisahnya dan bagaimana dia bisa sampai kenal dengan si Mamang Linji atau si pemilik cabang Gramedia di dunia lain gitu ya. Nah sebelum kita lanjut ke videonya guys, kita intro dulu. Semoga terhibur dan enjoy the story. Nah kita kembali lagi ke Bapak Wilde. Di sini kita akan flashback terlebih dahulu ke 2 tahun yang lalu, ketika Wilde baru saja bertempur habis-habisan dengan Joseph yang merupakan satria terkuat dari Secret Tower yang sebelumnya sudah kita bahas sedikit ya. Nah pertempuran itu membuat Wilde terluka parah dan kekuatannya ini menurun drastis lah, sehingga mengharuskan dia bersembunyi untuk memulihkan luka-lukanya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Linji, dan sejak saat itu dia merasa dibimbing oleh Linji untuk mendapatkan kekuatannya kembali gitu ya. Nah sekarang kita akan membahas saat Wilde ini pertama kali masuk ke toko bukunya Linji. Saat itu Wilde berpenampilan sangat tertutup dengan memakai topeng, masker dan juga tudung. Jadi bagian atasnya ini sangat tertutup lah. Lalu dia masuk ke toko bukunya Linji dengan membawa sebuah buku. Nah Linji yang melihat ada seorang pria berpenampilan tidak biasa. Dia mempunyai pemikiran yang sama seperti ketika bertemu dengan Jisixu di part kemarin. Jadi Linji ini berpikir pasti orang ini mempunyai sebuah kisah atau sebuah cerita di balik penampilannya yang cukup aneh tersebut. Pasti ada sesuatu lah. Sehingga lagi-lagi ya, karena hal ini Linji mempunyai kesempatan untuk memberikan nasihat-nasihat kepada si bapak ini supaya dia membeli buku miliknya. Yang intinya sama seperti Jisixu di part sebelumnya. Jadi saat itu Linji menduga mungkin bapak ini menutup wajahnya karena ada luka atau sesuatu yang memalukan yang perlu ditutup. Sehingga Linji menyarankan untuk silahkan membuka maskernya, tidak apa-apa, hal itu tidak akan mengganggu si Linji. Namun awalnya ditolak oleh Wilde karena katanya dia mempunyai wajah yang menakutkan. Nah di sini Linji mengatakan bahwa dia sangat menghormati tamu yang datang ke tokonya. Jadi tidak peduli penampilannya seperti apa, dia tetap menilai seseorang dari hatinya. Jadi Linji ini sebisa mungkin membuat pelanggan di tokonya nyaman katanya. Sehingga akhirnya Wilde pun membuka masker dan tudungnya. Cuman dia tetap menyisahkan topeng yang masih menutupi sebagian wajahnya, lalu menerima tawaran teh yang disuguhkan oleh si Linji. Jadi sampai sini intinya suasana di antara mereka berdua ini sudah lebih akrab atau lebih cair. Nah Wilde saat itu datang untuk menjual sebuah buku tua miliknya yang tadi dia bawa, dan buku itu berisi penelitian tentang bahasa yang kuno atau bahasa yang langka. Sehingga Linji menduga mungkin Wilde ini adalah seorang akademis atau pelajar, scholar yang sedang meneliti tentang bahasa-bahasa berdasarkan isi dari buku yang Wilde bawa saat itu. Dan setelah membaca sedikit buku dari Wilde tersebut, Linji cukup kagum dengan isinya. Jadi dia dengan spontan memuji buku tersebut dengan mengatakan kalau setiap kata dan kalimat di buku itu penuh dengan magic yang sangat mengesankan. Nah magic di sini mungkin maksud Linji adalah sebagai kata kiasan untuk memuji hasil penelitian Bapak Wilde ini. Jadi penuh dengan keajaiban, gitu kali ya ibaratnya. Namun perkataan Linji itu justru membuat Wilde menjadi terkejut. Karena sebagai seorang penyihir hitam, dia yakin bahwa tadi sudah menghapus semua magic. Atau di sini maksudnya adalah sihir yang ada di buku tersebut. Yang seharusnya makhluk tingkat destruktif sekalipun tidak akan bisa mendeteksi sihir yang ada di buku tersebut. Sehingga Wilde berpikir bagaimana bisa pemilik toko buku ini menyadari ada sihir di buku tersebut. Gitu ya, salah pahamnya. Apalagi kalau dipikir-pikir, Wilde juga baru sadar sejak dia masuk tadi, pemilik toko buku ini tidak terlihat takut atau gugup sama sekali ketika berkomunikasi dengan dirinya, yang notabene-nya adalah seorang penyihir hitam level tinggi, yang biasanya makhluk biasa sekalipun yang bukan makhluk extraordinary
Minimal merasakan hal yang aneh-aneh lah. Tapi Linji ini dari tadi santuy orangnya. Jadi kesimpulan Wilde, pasti orang ini bukan orang sembarangan, bukan orang biasa gitu ya, berdasarkan tingkah lakunya si Linji. Nah ini masih flashback ya. Wilde pun setelah itu menanggapi perkataan Linji yang tadi memuji isi bukunya dengan berkata kalau dirinya memang sedang mempelajari tentang bahasa-bahasa. Kemudian bertanya kepada Linji, apakah Linji juga meneliti tentang bahasa? Karena sepertinya paham nih setelah melihat buku milik si Wilde tadi. Nah kalau iya, bisakah Linji mengajarinya beberapa hal yang dia tahu tentang bahasa? Kata si Wilde, minta tolong diajari sama si Linji. Nah bahasa ini nanti ada hubungannya dengan kekuatan milik Wilde ya, yang akan dijelaskan setelah ini. Kita lanjut dulu. Nah jadi disinilah Linji melihat ada sebuah peluang untuk menjual bukunya kepada Wilde. Karena Wilde mencari info tentang bahasa, jadi Linji kemudian merekomendasikan sebuah buku yang berjudul Wenzonis, yang dimana di bumi atau di dunia asli Linji, Wenzonis ini diperkirakan menjadi salah satu bahasa atau dialek paling rumit dari Cina, lebih tepatnya dari wilayah Wenzhou, jadi dipanggil Wenzonis. Di novel bahkan dijelaskan Wenzonis ini dipakai sebagai kode rahasia ketika perang berlangsung, yang bahkan musuh pun tidak bisa memecahkan bahasa tersebut, sehingga saat itu banyak yang menjulukinya sebagai bahasa iblis, saking susahnya untuk dipelajari. Dan secara tidak langsung, Linji juga dalam hati penasaran. Si bapak ini berkata kalau dia seorang akademis yang meneliti tentang bahasa. Nyo, dikasih bahasa yang susah, apakah dia cukup pintar untuk bisa mempelajarinya? Gitulah intinya. Jadi jiwa-jiwa kompetisi dari Linji ini tiba-tiba bergejolak. Nah Wilde pun yang melihat buku Wenzonis tersebut langsung dibuat sangat terkejut, sekaligus terlihat tidak sabar untuk mempelajari buku itu. Jadi sampai sini ketika buku itu pindah tangan ke Wilde, buku itu berubah menjadi warna hijau dengan penampilan yang cukup menyeramkan. Tapi di sini posisinya belum dibaca ya, hanya dilihat dari covernya saja. Itu saja sudah membuat Wilde terkaget-kaget. Pokoknya sama seperti kasus Ji Siksu kemarin lah. Setiap kali buku Linji ini pindah tangan ke makhluk extraordinary, buku tersebut menjadi buku yang berbeda. Namun belum dijelaskan ya, hal apa yang saat itu dilihat Wilde dari buku tersebut. Karena memang posisinya masih belum dibaca oleh si Wilde. Yang pasti, dia ini sangat kagum dengan bukunya. Sambil dia berkata, sangat mengerikan, sungguh sangat iblis sekali. Ya semacam itulah, terkesan bahwa buku itu sangat mengerikan. Kemudian dia bertanya kepada Linji, dari manakah Linji mendapatkan buku tersebut? Nah karena Linji tidak mungkin dong menjelaskan asal-usul buku tersebut dari Cina, karena Cina tidak ada di dunia lain ini, atau di wilayah Azir ini. Azir ini wilayah ya, jadi kota Nuojin adalah bagian dari Azir, kayak Kabupaten Nuojin, Provinsi Azir, gitu kali ya. Jadi karena Cina tidak ada di Azir, Linji pun membuat alasan bahwa bahasa tersebut berasal dari peradaban kuno yang sudah hilang dari dunia ini. Sehingga mendengar hal tersebut, Wilde mengira Linji ini punya hubungan atau koneksi dengan peradaban yang hilang ini. Nah bahasa dari peradaban itu saja bisa membuat Wilde sangat terpesona. Jadi seberapa mengerikankah peradaban yang dimaksud si Linji ini? Dan yang paling penting sebenarnya makhluk mengerikan macam apa si pemilik toko buku ini atau si Linji ini? Kok bisa sampai kenal dengan peradaban tersebut? Nah sampai sini sejak saat itulah Wilde mengakui Linji sebagai makhluk yang jauh lebih kuat darinya. Dia sendiri tidak bisa membayangkan seberapa mengerikannya si Linji ini. Dan sejak saat itu Wilde menjadi dekat dengan Linji dan rutin mengunjungi Linji jika ada sesuatu yang perlu dia tanyakan. Nah itulah kisah bagaimana awalnya Wilde bisa bertemu dan berhubungan dengan Linji, si pemilik cabang Gramedia di dunia lain. Lalu sampai sini kita selalu diperlihatkan Wilde yang selalu menyinggung tentang bahasa. Kalau dia sedang meneliti atau mempelajari tentang bahasa-bahasa. Dan Linji juga menganggap Wilde sebagai seorang akademis di bidang bahasa. Tapi sebenarnya apa sih hubungan si Wilde ini sebagai penyihir hitam atau black mage dengan bahasa-bahasa tadi? Apa urusannya seorang black mage mempelajari bahasa gitu ya? Mungkin yang kalian tanyakan dari tadi. Nah, untuk menjelaskan hal ini, kita perlu flashback lebih jauh lagi ke 40 tahun yang lalu, di mana Wilde masih terlihat sangat muda dan belum menjadi kuat. Saat itu dia mempunyai seorang guru dari ras Giant atau ras raksasa yang sudah sedikit kita singgung di part sebelumnya ya. Jadi kalau kalian lupa atau tidak tahu bisa tonton dulu di part satunya. Jadi Wilde ini punya guru, seorang Giant yang bernama Augustus. Dan Augustus ini juga seorang black mage atau penyihir hitam. Nah saat itu Augustus menunjukkan kekuatan seorang black mage kepada Wilde yang masih muda dan belum tahu tentang dunia pergoipan ini dengan cara membunuh seekor burung hanya dengan mengucapkan satu kata.
yaitu mati. Lalu burung tersebut kemudian mati seketika, tanpa Agustus ini melakukan apa-apa. Dia pun kemudian menjelaskan kalau kekuatan seorang penyihir itu adalah mengendalikan kekuatan bahasa. Jadi seorang mage atau penyihir itu tidak bisa jauh-jauh dari bahasa. Nah, penyihir sendiri bisa dibagi menjadi dua, yaitu white mage atau penyihir putih dan black mage atau penyihir hitam, yang dimana mereka mempunyai cara yang berbeda dalam mengendalikan bahasa. Bedanya penyihir putih itu menulis spell atau menulis mantra dengan sebuah bahasa, sedangkan penyihir hitam menggunakan bahasa tersebut untuk diucapkannya secara verbal melalui kata-kata. Sehingga kata si Agustus, sebagai penyihir hitam, Wilde ini harus menemukan dan membuat bahasa miliknya sendiri yang sesuai dengan jiwanya. Nah, itulah puncaknya dari seorang black mage atau penyihir hitam. Dan bahasa itulah yang nanti akan membantu Wilde menemukan jalan menuju ke tingkat supreme. Nah, sampai sini kalau kalian lupa, sebelumnya sudah dijelaskan ada 4 tingkat makhluk extraordinary, yaitu abnormal, pandemonium, destruktif, dan supreme yang paling atas. Dan untuk masuk ke tingkat supreme ini nggak bisa sembarangan ya, seperti 3 tingkat di bawahnya. Harus memenuhi syarat tertentu untuk bisa di tingkat supreme, tapi tidak akan dibahas sekarang. Pokoknya Wilde ini harus membuat bahasanya sendirilah untuk bisa mendapatkan petunjuk menuju ke tingkat supreme. Nah, itulah kenapa Wilde selama ini meneliti semua hal tentang bahasa, karena itu memang kekuatan utama dari seorang penyihir. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Linji dan meminjam buku bahasa iblis tadi atau Wenzonis tadi, yang kemudian berperan penting dalam penelitian Wilde terhadap bahasa-bahasa. Nah, itu dia flashback 2 tahun yang lalu ketika Wilde pertama kali bertemu dengan Linji. Sekarang kita kembali lagi ke masa sekarang, di mana Wilde datang ke tokonya Linji untuk mengembalikan buku yang sempat dia pinjam. Jadi setelah 2 tahun yang lalu mempelajari buku Wenzonis dari Linji, Wilde sebenarnya sudah mulai menemukan jalan menuju ke tingkat supreme. Namun tak lama setelah itu dia akhirnya mentok, alias tidak punya petunjuk lagi. Sampai beberapa minggu yang lalu dia meminjam buku lagi dari Linji berjudul 100 tahun kesunyian. Nah, buku inilah yang di part 1 kemarin dikembalikan oleh Wilde karena tidak bisa memahami isinya. Katanya buku tersebut terlalu tinggi untuknya. Lalu dijelaskan oleh Linji bahwa buku tersebut dibuat oleh seorang giant yang berujung salah paham kemarin ya. Kalau kalian lupa bisa cek aja di video sebelumnya. Nah, Wilde pun kemudian meminta Linji untuk menyarankan buku yang lain. Lalu setelah dipertimbangkan beberapa buku, Linji memutuskan untuk merekomendasikan sebuah buku berjudul Ritual dan Folklore, karyanya si Linji sendiri. Jadi sebagai seorang profesor folklore ya di kehidupan sebelumnya, buku tersebut merupakan karya ke-6-nya yang membahas tentang macam-macam adat budaya dan ritual-ritual dari berbagai kelompok di dunia aslinya atau di bumi. Misalnya seperti menjelaskan tentang ngaben dari Bali gitu ya. Nah, namun ketika buku tersebut pindah tangan ke Wilde, seperti biasa ya, buku tersebut berubah menjadi buku berjudul Cults des Ghouls, atau kalau diartikan berarti sekte ghouls. Nah, kalau di novel, judulnya berubah menjadi sekte pemakan mayat dan ritual-ritualnya. Jadi karena mirip-mirip, kita ambil yang di komik saja. Karena ghouls itu artinya makhluk pemakan mayat gitu ya. Jadi sama-sama lah intinya. Kemudian di bawah judul buku tersebut juga ada keterangan kecil yang bertuliskan nama Linji sebagai penulisnya. Sehingga Wilde pun mau tidak mau awalnya terkejut. Buku itu rupanya ditulis langsung oleh si Linji. Jadi bukan buku kaleng-kaleng nih. Nah, setelah dipastikan lagi ke Linji apakah benar buku itu ditulis oleh dia, Linji menjawab bahwa buku tersebut memang benar, dia yang menulis. Nah, sampai sini pun Wilde awalnya masih tidak menyangka ya, karena dia sendiri tidak pernah mendengar ada keberadaan sekte ghouls ini. Nah, jadi di Nojin sendiri ada 3 organisasi besar atau sekte besar. Yang pertama ada Truth Society, di mana orang-orangnya sangat memuja-muja pengetahuan. Jadi mereka selalu mencari pengetahuan dan info-info yang ada. Lalu yang kedua ada Church of the Dome, yang berisi orang-orang yang menyembah bulan. Nah, yang ketiga ada Church of the Plague, berisi orang-orang yang menyembah tembok kabut. Nah, ketiganya ini nanti akan berperan penting ya seiring berjalannya cerita. Tapi sekarang nggak usah terlalu dipahami. Pokoknya di Nojin 3 organisasi ini adalah sekte yang paling besar lah. Sedangkan sekte Ghouls dari bukunya Linji ini tidak pernah terdengar sama sekali di telinga si Wilde. Padahal dia sendiri adalah penyihir hitam level tinggi yang biasanya sering kesana kemari. Dia juga kadang disewa oleh faksi-faksi besar untuk melakukan suatu pekerjaan. Singkatnya Wilde ini punya banyak pengalaman lah. Tapi meskipun begitu, sekte Ghouls ini tidak pernah terdengar oleh si Wilde, sehingga membuat Wilde agak kebingungan. Apalagi dari namanya saja sudah sangat mengerikan ya, dimana Ghouls sendiri itu artinya makhluk pemakan mayat.
Jadi cukup susah untuk dibayangkan seorang Linji yang dari awal terlihat netral, ibaratnya tidak baik dan juga tidak jahat gitu ya. Memang biasanya orang yang kuat gila-gilaan seperti si Linji ini tidak terlalu memusingkan kroco-kroco seperti Wilde, saking kuatnya. Jadi biasanya mereka memang netral, nggak baik dan juga nggak jahat. Nah, orang seperti itu rupanya menulis buku sekte pemakan mayat dan ritual-ritualnya yang secara konsep harusnya ini sangat kejam dan sangat jahat gitu ya. Nah, Linji pun setelah itu berkata bahwa buku itu sebenarnya belum sempat dia publis atau belum sempat dia selesaikan lah, karena dulu ada suatu hal yang terjadi sehingga dia tidak bisa mempublis buku tersebut. Tapi itu sudah lama lah, jadi tidak perlu dibahas. Gitu kata si Linji. Nah, sesuatu yang terjadi ini adalah kejadian terisekainya Linji ke kota Nuojin. Jadi karena dia pindah ke dunia lain ini, karyanya tidak sempat dia publis gitu ya. Disinilah Wilde sadar kalau buku itu rupanya buku yang asli dan masih tulisan tangan. Jadi buku itu adalah buku satu-satunya yang dimiliki si Linji. Namun justru hal ini malah membuat Wilde semakin deg-degan. Bukan takut bukunya hilang ya, tapi takut karena kalau buku itu belum selesai sesuai kata Linji tadi, bukankah artinya isi dalam buku itu masihlah eksperimen yang belum pasti. Jadi belum tahu nih apa yang akan terjadi nantinya jika Wilde mempelajari buku tersebut dan menjalankan ritual-ritualnya. Apalagi isi dari buku itu memang sangat cocok dengan jalan ninja seorang black mage seperti Wilde ini, yang memang biasanya sangat brutal dan tidak kenal ampun. Cocok gitu ya dengan buku dari Linji ini, sama-sama brutal dan kejam. Sehingga mulailah Wilde berpikir yang aneh-aneh di sini. Dia berpikir apakah Linji memberikan buku itu untuk membuat Wilde sebagai bahan percobaan untuk mengetes isi dari buku tersebut. Ibarat kata, Linji ini kayak kebetulan nih ada si Wilde yang seorang penyihir hitam. Jadi gimana kalau suruh dia mempelajari buku Goals ini yang belum pernah dicoba sama sekali. Intinya Wilde ini sebagai kelinci percobaan lah. Nah, kalau memang seperti itu, bisa-bisa bahaya nih. Nah, itu kesimpulan si Wilde dalam hati ya. Namun meskipun begitu, di saat yang sama Wilde juga tidak berani menolak buku yang direkomendasikan Linji ini. Karena sampai sini Wilde sudah menganggap Linji ini sebagai makhluk yang jauh lebih kuat daripada dia, makhluk di tingkat supreme. Sehingga Wilde menjadi ragu-ragu, mau nolak tapi nggak berani, mau nurut tapi ya gimana, takutnya nanti dia kenapa-napa kan, ini buku masih eksperimen. Nah, melihat si Wilde yang ragu-ragu setelah mendengar kalau buku itu adalah buku satu-satunya yang Linji punya dan belum dipublis, Linji justru berpikir mungkin Pak Wilde ini orangnya sungkanan atau nggak enakan lah bahasanya. Mungkin dia takut bukunya hilang gitu ya, dugaan si Linji. Jadi sebenarnya di sisinya Linji, dia ini sangat kasihan dengan Pak Tua Wilde. Karena selama 2 tahun ini yang Linji tahu ya, bukan fakta sebenarnya, Pak Tua Wilde ini punya 2 anak, tapi menurut cerita darinya, anaknya tidak terlalu peduli dengan Wilde. Lalu istrinya juga meninggalkan dia dan teman-temannya juga takut karena penampilan Wilde yang sangat menyeramkan. Jadi di pandangan Linji, Wilde ini orangnya sangat kesepian. Sehingga melihat Wilde yang sungkan membawa buku Linji tadi, Linji pun menjadi lebih kasihan, lalu mengeluarkan nasihat-nasihat pamungkasnya. Dia berkata kalau Pak Wilde ini tidak perlu khawatir gitu ya kepada Wilde. Hasil karyaku pasti akan lebih berguna jika dilihat orang lain, kata si Linji. Kalaupun buku itu hilang, gak masalah, karena isi dari buku itu juga masih ada di otakku, tidak bisa hilang. Jadi tinggal ditulis ulang nantinya, gitu. Lalu jika menurutmu buku itu bagus, kata Linji ya, mungkin Pak Will bisa promosikan ke orang lain atau sebarkan ke orang lain juga. Dengan begitu saja, aku sudah sangat senang. Nah, sampai sini Wilde pun sudah tidak punya pilihan lain, karena Wilde berkesimpulan mungkin Linji ini ingin sekte goals miliknya disebarkan ke orang lain sebagai bentuk pembayaran dari si Wilde. Karena Wilde sudah sering dibantu nih oleh si Linji. Jadi sekarang saatnya Wilde memberikan bayaran. Otomatis tidak bisa ditolak dong, karena ini dianggap sebagai pembayaran. Dan lagi pula, buku tersebut juga rekomendasi dari Linji. Ketika Wilde tadi meminta untuk dicarikan buku lain tentang bahasa dan ritual. Sehingga pasti buku tersebut juga berisi kekuatan yang mengejutkan, seperti buku-buku sebelumnya. Gitu ya, intinya tidak ada ruginya lah. Sehingga Wilde pun berencana untuk mempelajari buku tersebut terlebih dahulu, sebelum disebarkan ke orang lain. Wilde kemudian mengucapkan terima kasih, karena sudah sering dibantu selama ini. Lalu memberikan sebuah benda bernama gargoyle kepada Linji sebagai tanda terima kasihnya. Nah, gargoyle itu sebenarnya adalah hadiah dari Agustus, gurunya, untuk Wilde sebagai tanda kalau Wilde sudah lulus sebagai muridnya Agustus. Lalu di kalangan makhluk extraordinary, gargoyle juga terkenal dengan kualitasnya yang keras dan kekebalan terhadap sihir. Kukunya juga sangat tajam untuk bisa membunuh makhluk lain.
Bahkan dia juga bisa merasakan niat membunuh dari makhluk lain. Dan diperkirakan gargoyle tersebut ada di tingkat pandemonium atas. Jadi ini lebih kuat daripada kekuatan si Jisixu ya. Nah di sisi lain, Linji rupanya juga tahu tentang gargoyle, namun hanya sebatas mitos dari dunia aslinya. Sehingga saat itu dia mengira gargoyle pemberian Wilde itu adalah sebuah patung atau ukiran yang sangat mahal. Karena setiap ukirannya itu terlihat sangat detail dan nyata. Padahal aslinya gargoyle itu memang benar-benar hidup ya, tapi dikira ukiran sama si Linji. Jadi Linji pun kemudian berkata, sungguh seni yang sangat indah gitu. Nah Wilde yang melihat Linji menganggap gargoyle tersebut hanya sebatas seni di matanya, Wilde awalnya sedikit terkejut. Tapi memang tidak heran ya, karena dia tahu kalau satu buku milik Linji saja sudah bisa membeli ribuan gargoyle tingkat pandemonium. Saking kuatnya buku dari si Linji. Wilde justru beranggapan kalau Linji ini sangat baik rupanya. Karena meskipun cuma diberi gargoyle tingkat pandemonium, yang notabene-nya sangat lemah ya jika dibandingkan dengan buku-buku milik si Linji. Linji tetap memuji gargoyle tersebut dari segi keindahannya, bukan kekuatannya. Ya intinya Linji tetap berusaha memuji gargoyle tersebut lah, pikirnya si Wilde ini. Nah Wilde setelah itu berpamitan kepada Linji dan berjanji lain kali akan memberikan hadiah yang jauh lebih berharga daripada gargoyle ecek-ecek tersebut. Lalu setelah kepergian Wilde, Linji pun menutup toko bukunya karena sudah malam. Kemudian kembali melanjutkan mengagumi keindahan gargoyle pemberian dari Wilde tadi. Karena menurut beberapa kepercayaan di bumi, ukiran gargoyle itu dipercaya bisa mengusir roh jahat dari rumah. Sehingga Linji pun setelah itu meletakkan gargoyle tersebut di atas meja tokonya, menghadap ke arah pintu. Tujuannya, kata Linji, selain mengusir roh jahat, sekaligus untuk menakut-nakuti maling yang masuk ke tokonya. Jadi kalau ada maling masuk, kemudian melihat ada gargoyle di mejanya, mungkin maling tersebut akan kabur karena ketakutan. Nah itu rencananya si Linji. Cukup konyol memang ya. Kemudian ketika Linji mau menyudahi kegiatannya dan pergi beristirahat, tiba-tiba muncul makhluk hitam di atas mejanya, yang kemudian membentuk sebuah kalimat, lama tidak berjumpa. Nah makhluk apakah ini? Kita akan lanjut ke part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, tekan juga loncengnya, lalu pilih yang all supaya kalian bisa dapat notifikasi jika video barunya sudah upload. Kalian juga bisa komen-komen di bawah guys jika ada pertanyaan tentang part ini, dan buat kalian yang mau support aku bisa melalui link yang ada di deskripsi. Mungkin itu saja untuk part kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk.